Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam, inilah kisah kematian tak terduga Sultan Utsmaniyah. Kemenangan besar diraih Turki Utsmani dalam pertempuran Kosovo yang terjadi pada tanggal 15 Juni tahun 1389 itu. Dinasti Utsmaniyah pimpinan Sultan Murad I memenangkan perang melawan pasukan koalisi yang berkekuatan 60.000 tentara gabungan dari beberapa kerajaan Kristen yang terdapat di kawasan Balkan. Sang Sultan memang tidak terlibat langsung dalam peperangan itu. Namun, ia selalu memantau perkembangannya melalui laporan para jenderalnya. Ketika sudah dipastikan bahwa musuh telah kalah dan menyerah, Sultan Murad I segera menuju area pertempuran keesokan harinya. Kendati menang, korban jiwa dari pihak Utsmaniyah tidak kalah banyak dengan jumlah tentara salib yang tewas. Mayat-mayat bergelimpangan di medan perang yang berlokasi di tanah lapang yang luas berjarak sekitar 5 km di sebelah barat Pristina, ibu kota Kosovo. Ketika Sultan Murad I sedang berkeliling medan perang untuk mendoakan para prajuritnya yang gugur, mayat seorang tentara Serbia tiba-tiba bangkit. Rupanya, ia pura-pura mati. Prajurit musuh tersebut menyerah dan menyatakan ingin masuk Islam. Orang Serbia itu memohon agar diizinkan mencium tangan sang Sultan. Sultan Murad I yang sedang terbawa perasaan pun memerintahkan kepada para pengawalnya untuk melepaskan penjagaan agar calon mualaf itu bisa mendekat untuk bersalaman dengannya. Terjadilah peristiwa tragis itu tanpa bisa dicegah karena berlangsung sangat cepat. Saat bersimpuh di hadapan Sultan yang berjarak sangat dekat, prajurit musuh itu secepat kilat mencabut pisau beracun dan menusukkannya ke perut Murad I. Sang Sultan pun wafat. Sultan Murad I punya julukan terkenal, Khudavendigar. Istilah ini berasal dari bahasa Persia, Khudavengar, atau yang berarti orang yang disayang Tuhan. Khudavendigar dilahirkan di Sogut atau Bursa, salah satu kota di wilayah yang saat ini menjadi negara Turki, pada tanggal 29 Juni tahun 1326. Murad I adalah putra Orhan Gazi atau yang bergelar Sultan Orhan I. Uniknya, ia lahir dari perkawinan Sultan Orhan I dengan Nilüfer Hatun, putri seorang pangeran dari Bizantium atau Kekaisaran Romawi Timur, yang tidak lain adalah salah satu seteru terbesar Kesultanan Utsmaniyah dalam Perang Salib. Menggantikan sang ayah yang wafat tahun 1362, Murad dinobatkan menjadi Sultan ketiga sejak dinasti Utsmaniyah dideklarasikan sebagai kesultanan pada 1299. Sultan Murad I alias Khudavendigar dikenal sebagai sosok yang jenius, piawai meracik taktik, sekaligus seorang pemimpin yang konsisten menyebarkan dakwah Islam di wilayah-wilayah taklukan kerajaannya. Kesultanan Utsmaniyah di bawah kendali Khudavendigar berhasil menguasai kawasan Anatolia atau Asia Kecil yang merupakan area pertemuan antara benua Asia dan Eropa, meskipun harus bersinggungan dengan Kekaisaran Bizantium dengan pusatnya di Konstantinopel kini Istanbul karena jarak yang relatif tidak terlalu jauh. Tahun 1365, pasukan Utsmaniyah sukses merebut Adrianopel dari Bizantium, kota yang sangat strategis dan terpenting setelah Konstantinopel. Sultan Khudavendigar lalu memindahkan ibu kota kerajaannya dari Bursa ke kota yang kelak dikenal dengan nama Edirne. Berpusat di Adrianopel, Kesultanan Utsmaniyah semakin memperluas wilayah kekuasaannya dalam waktu yang terbilang cepat. Berturut-turut selama 10 tahun berikutnya, Sultan Khudavendigar mampu menaklukkan Filipopolis, Filibe, Bulgaria, Salonika, Tesaloniki, Yunani, dan beberapa daerah di wilayah Eropa lainnya yang totalnya mencapai luas 95.000 km persegi. Meskipun melakukan ekspansi ke wilayah lain, namun Sultan Murad I tidak melulu menggunakan cara militer atau perang. Tak jarang ia memakai cara-cara diplomasi, termasuk dengan ikatan perkawinan. Namun, bagaimanapun juga, manuver yang dilakukan dinasti Utsmaniyah di bawah komando Khudavendigar tak pelak membuat kerajaan-kerajaan Balkan di kawasan Eropa bagian tenggara resah. Keresahan itu memuncak ketika pasukan Utsmaniyah bergerak menuju Makedonia. Maka, berkumpullah perwakilan kerajaan-kerajaan Balkan dan sepakat bergabung untuk membendung rombongan Utsmaniyah yang kian mendekat. Atas restu Paus Urbanus V dari Vatikan, terbentuklah pasukan koalisi Salib Balkan, tentara gabungan dari kerajaan-kerajaan lokal di Balkan,
termasuk Serbia, Bulgaria, Hungaria, Albania, dan Wallachia kini termasuk wilayah Rumania. Jumlah personel yang terhimpun dalam pasukan gabungan ini sangat besar. Dari Serbia saja setidaknya punya 70.000 prajurit, belum ditambah pasukan dari kerajaan-kerajaan anggota koalisi lainnya. Tanggal 27 September tahun 1371, terjadi perang antara tentara Utsmaniyah melawan pasukan koalisi Salib Balkan di lokasi bernama Chernomen, kini termasuk wilayah Yunani, dekat Sungai Maritsa atau Marica. Maka, perang ini juga disebut dengan nama Pertempuran Maritsa. Konon, jumlah prajurit Utsmaniyah yang dipimpin Panglima Kepercayaan Sultan Hudafendigar, Lala Sahin Pasa, jauh lebih kecil dibandingkan dengan kekuatan gabungan milik koalisi Salib Balkan. Tanggal 27 September tahun 1371, terjadi perang antara tentara Utsmaniyah melawan pasukan koalisi Salib Balkan di lokasi bernama Chernomen, kini termasuk wilayah Yunani, dekat Sungai Maritsa atau Marica. Maka, perang ini juga disebut dengan nama Pertempuran Maritsa. Konon, jumlah prajurit Utsmaniyah yang dipimpin Panglima Kepercayaan Sultan Hudafendigar, Lala Sahin Pasa, jauh lebih kecil dibandingkan dengan kekuatan gabungan milik koalisi Salib Balkan. Setelah kekalahan dalam pertempuran Maritsa pada 1371, pasukan koalisi Salib Balkan tidak mundur begitu saja. Mereka tetap menghimpun kekuatan dan kembali terlibat perang melawan Kesultanan Utsmaniyah dalam pertempuran di Kosovo yang terjadi 18 tahun berselang, yang sekaligus menjadi akhir riwayat Sultan Hudafendigar. Sesaat setelah pisau beracun menusuk perutnya, Hudafendigar atau Sultan Murad I sempat mengucapkan pesan-pesan terakhirnya, "Kini, perjalananku telah mendekati akhir dan aku melihat di depan mata kemenangan tentara Islam. Janganlah kalian menyiksa para tawanan dan jangan pula kalian sakiti mereka, janganlah kalian perlakukan mereka dengan cara yang tidak baik. Aku tinggalkan kalian dan tentaraku yang menang untuk menuju rahmat Allah. Dialah yang akan menjaga negara kita." Usai berucap kata-kata terakhir itu, Sultan Murad pertama menghembuskan nafas penghabisan, tepat pada tanggal 15 Juni tahun 1389. Terjadi peristiwa ironis tak lama sepeninggal Hudafendigar. Bayezid I, putra almarhum Sultan, begitu mendengar kabar bahwa ayahnya telah mangkat, ia langsung mencekik adiknya sendiri, Yakub Çelebi, sampai mati. Dengan demikian, Bayezid I kini menjadi satu-satunya pewaris tahta untuk melanjutkan dinasti Utsmaniyah setelah rezim Sultan Murad pertama atau Hudafendigar berakhir meskipun harus menumbalkan nyawa saudara sendiri. Bayezid I bertahta dari 1389 hingga 1402.